kita tahu ya, Al-Quran itu bentuk fisiknya kita semua sudah tahu. Tapi sebenarnya apa sih Al-Quran itu? Ya, Al-Quran kalau dari segi bahasa, kalau dari qiraah itu berarti bacaan. Karena memang Al-Quran itu sebuah bacaan yang berasal dari wahyu Allah. Kalau kita bisa definisikan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diberikan, atau kitab Allah yang terakhir yang diberikan oleh Allah kepada Nabi terakhir, yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril. Mungkin kurang lebih bisa didefinisikan seperti itu. Dari definisi itu kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang terakhir. Kalau begitu ada yang permulaan, ya, maka di situ yang kita perlu imani juga bahwa bukan hanya Al-Quran saja kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu. Jadi ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ya, kita mengetahui juga bahwa ada yang namanya kitab malaikat Jibril, di mana Al-Quran itu turun tidak langsung plek begitu semua satu Quran berbentuk mushaf, ya, tapi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Di dalam riwayat disebutkan bahwa lamanya turun Al-Quran itu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu menurut pendapat yang masyhur seperti itu, dimana ayat atau wahyu yang pertama itu diterima oleh Nabi ketika beliau bertahanus. Kalau bahasa kitanya mungkin ya bahasa daerah bertapa gitu ya, menyepi di Gua Hiro ketika Nabi melihat keadaan situasi masyarakat zaman jahiliyah pada waktu itu yang sangat kurang beradab, bahkan tidak beradab. Akhirnya beliau menyepi, bertahanus di Gua Hiro, dan akhirnya pada suatu saat ada yang mendatangi dengan cara lebih dekat dan memerintahkan, "Iqra, bacalah." Maka Nabi menjawab, "Ma'ana biqari." Saya itu tidak bisa membaca. Nabi menjawab, jadi nggak tahu apa yang harus dibaca. "Iqra." Akhirnya maka sempurnakanlah turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Jadi itu adalah ayat atau wahyu yang pertama dari Al-Quran itu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian kenapa sih kita harus selalu berpedoman? Dan selain sudah pastinya Al-Quran itu sebagai kitab suci umat Islam, maka di sini ada beberapa fungsi dari Al-Quran itu, ya, diantaranya bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti halnya kalau misalnya pelaut itu harus ada kompas. Jadi kalau diibaratkan pelaut, Al-Quran itu adalah sebagai kompas. Jadi kita untuk menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus dilalui, apa yang harus dilakukan, ya. Nah, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi menuntun, mengarahkan kita untuk berada tetap dalam jalur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian ada fungsi yang kedua dari Al-Quran itu, yaitu Al-Quran itu sebagai pedoman hukum, di mana Al-Quran itu sebagai sumber hukum nomor 1
di dalam kita beragama, terutama dalam agama Islam. Yang diikuti dengan sumber hukum yang kedua yaitu al-hadis atau sunnah. Jadi sumber pokok dalam Islam itu yang pertama Al-Quran, kemudian ada yang kedua yaitu hadis. Kemudian fungsi yang ketiga di dalam Al-Quran itu ada Al-Quran itu juga bisa berfungsi sebagai penawar, artinya pengobat apa? Jadi bukan untuk sekedar penyakit fisik, ya, pusing, sakit perut dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin ada orang yang pemahaman seperti itu, akhirnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai jampe atau apa, ya. Mungkin itu. Ini dalam artian bahwa Al-Quran itu menjadi penenang, petunjuk ketika kita mengalami sedikit masalah atau gangguan dalam hati kita, dalam pikiran itu.